tapi kita yakin dan percaya hati kita tetap bersatu untuk memuji muliakan Tuhan. Mari umat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mari buka hatimu menerima Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami izinkan Engkau Tuhan beracara di tempat ini pada hari ini. Haleluya Tuhan. Dan memberkati ibadah kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bangga
terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kalau Engkau mengizinkan kami pada hari ini Tuhan untuk beribadah Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang tetap baik Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami siap hati kami Tuhan Yesus untuk dibajak oleh firman-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Beracara Engkau dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan turun menjamah setiap hati kami, menjamah setiap hati jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang sakit akan disembuhkan Tuhan, yang sedih akan bahagia Tuhan Yesus, yang patah hati akan bersorak-sorai Tuhan, yang kesulitan secara ekonomi akan menemukan Engkau Tuhan dalam setiap masalahnya, dan mereka akan pulang Tuhan membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak menjadi pendengar-Mu saja Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman itu Tuhan, sehingga kami bisa berjalan setiap hari menikmati Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa setiap kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Berjalan bersama-Mu, ku tak pernah takut. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun engkau pada saat ini sedang mendengar pujian, penyembahan, bahkan firman Allah yang ditayangkan dari Bait Tuhan di tempat ini.
Mari kita akan buka hati kita dan kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. 1 minggu telah berlalu, Tuhan pelihara dan jagakan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, terima kasih untuk penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan mencukupkan segala keperluan kami, menguatkan kami, menolong kami, sehingga kami pada hari ini Tuhan boleh menikmati pujian, boleh menikmati firman-Mu. Oleh karena anugerah-Mu, kami mohon Roh Kudus akan menjamah hati pikiran jiwa kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menikmati Tuhan. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur 27, kita akan membaca, saudara bisa mengambil Alkitab saudara, dan saya akan membaca bagi kita semua. Mazmur 27 berkata demikian, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku di dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tema firman Allah pada hari ini, minggu yang kedua bulan Mei 2020 adalah menikmati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ketika kita membaca firman Allah, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, yang Dia lakukan selama 40 hari adalah Dia bertemu
dengan berbagai orang, baik itu secara pribadi atau individu, ya. Contohnya kepada Maria Magdalena yang ada di depan kubur Yesus, kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, kepada Petrus dan kawan-kawannya yang ada di pantai, kepada murid-murid Tuhan yang ada di dalam satu ruangan yang terkunci, dan kesaksian-kesaksian dalam firman Allah, baik itu di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sampai dengan Kisah Rasul, sampai dengan Korintus. Banyak kesaksian yang berkata bahwa selama 40 hari Tuhan dengan sengaja bertemu secara pribadi kepada setiap orang yang ada pada masa itu. Dan saksi mata menuliskan, sejarah menuliskan, setidaknya 500 orang telah bertemu dengan Tuhan secara pribadi maupun secara komunitas, ya, bersama-sama dalam kumpulan, untuk melihat bahwa, menyaksikan bahwa Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia dan diberi nama Yesus, kita memanggilnya Yesus karena Dia yang menyelamatkan kita dari dosa kita, itu mati dan bangkit. Dan Dia menunjukkan dengan banyak tanda dan mujizat. Kalau kita melihat ayat itu, saudara, kesaksian-kesaksian itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan umatnya, bahkan termasuk kita yang pada hari ini hidup di mana zaman akhir, di mana kita tidak hidup di zaman Yesus yang kita bisa menyaksikan Yesus, memegang Tuhan, melihat Yesus secara jasmani. Tapi kesaksian firman Allah yang menjadi iman bagi kita, itu menunjukkan apa, saudara? Bahwa Tuhan rindu, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat spesial di antara ciptaan yang lain, sehingga Dia mau mati bagi kita di kayu salib, mau menebus kita dari segala kejahatan pemberontakan kita, menebus kita dari api neraka. Dan tidak hanya stop sampai di situ, saudara, tapi Tuhan mau, walaupun Dia sudah naik ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dan itu juga berarti Tuhan sedang bicara kepada engkau dan saya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, iman Kristiani mengajarkan bahwa secara pribadi engkau dan saya bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan sebab itu mari kita akan merasakan, mari kita akan mengerti bahwa Tuhan berbicara dengan banyak hal, saudara, untuk menunjukkan keberadaannya, saudara, ya. Nah, tema pada hari ini saya sebutkan adalah menikmati Tuhan. Perkataan menikmati, saudara, kalau ada sesuatu atau situasi yang kita secara pribadi menikmati, apa yang kita nikmati itu mempengaruhi pikiran kita, pola pikir kita, hati kita, dan akhirnya tindakan kita sehari-hari. Contoh, saudara, kalau ada orang yang menikmati narkoba, maka saudara, pola pikirnya itu akan selalu terobsesi ketika dosis di dalam tubuhnya itu sudah semakin turun, akan mempengaruhi perilakunya. Dengan berbagai cara dia akan mencari narkoba itu kembali, saudara, karena dia sudah menikmati. Orang yang menikmati seks bebas, saudara, ya, maka saudara, pikirannya akan mencari-cari hal yang memuaskan seks bebasnya itu, dengan nonton blue film, dengan ke warnet, dengan bacaan-bacaan porno dan sebagainya. Maka saudara, coba saudara hati-hati dengan handphone saudara. Saudara nggak minta, itu tetap aja dikirimkan. Halo, lagi sendiri ya? Dan orang yang menikmati seks bebas itu, maka dia akan tergerak hatinya, dia akan mencari karena sudah menikmati.
mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi tingkah lakunya. Apa yang engkau nikmati hari ini, saudara, akan menentukan akhir hidupmu dalam kekekalan surga atau kekekalan api neraka. Saudaraku yang terkasih, tema kita adalah menikmati Tuhan. Ketika kita menikmati Tuhan, menikmati kehadirannya, itu akan mempengaruhi caramu berpikir, suasana hatimu, cara engkau mengambil keputusan. Seperti yang saya kasih contoh yang tadi, yang ekstrim tadi itu. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah kehidupan kita perlu menjalani hidup ini di dalam hadirat Tuhan. Lawrence mengatakan tersebut ya saudara ya. Menjalani hidup di dalam hadirat Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup kudus. Sekali lagi, apa yang kamu nikmati itu yang akan mempengaruhi cara engkau menjalani hidup ini, saudara. Ya. Nah, yang pertama kita belajar di sini adalah mengapa penting berada dalam hadirat Tuhan. Kenapa kita penting menikmati Tuhan setiap hari, setiap detik, seperti setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Mengapa? Saya menyimpulkan 3 saja dari apa yang Tuhan sudah bicarakan kepada kita dari khotbah-khotbah sebelumnya. Yaitu di dalam Matius 22 ayat 4 sampai dengan 5. Di mana di situ dikatakan bahwa, saudara, gereja Tuhan bisa tertinggal atau kita bisa tidak akan siap akan kedatangan Tuhan yang kedua, yang datangnya itu tiba-tiba, saudara. Karena kita lebih menikmati kesibukan, kesenangan di luar Tuhan daripada menikmati hadiratnya. Dalam Matius 22 ayat 4 sampai 5 di situ dikatakan orang-orang tersebut walaupun sudah diundang oleh raja untuk masuk dalam perjamuan nikah anak raja tersebut, tapi mereka bilang, kami tidak ada waktu. Saya harus menghabiskan waktu saya karena saya baru menikah dengan istri saya, baru menikah. Saya harus mencoba 5 pasang lembu yang baru saya pakai. Itu dikatakan di ayat itu. Dia menikmati, saudara. Nah, jadi saudara, kita harus berhati-hati. Kalau kita tidak mau kita tertinggal para sangkakala Allah berbunyi, saudara, mari kita akan introspeksi di mana kita lebih enjoy, menikmati. Dalam kesibukan kesenangan di luar Tuhan kah? Atau hati kita menggebu-gebu untuk selalu menikmati hadiratnya Tuhan? Kita tidak tahan untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Hati kita ini tidak tahan. Sehingga kalau ada pertanyaan, kalau selesai habis masa PSBB, lockdown, apa yang engkau cari? Mungkin ada yang bertanya. Yang pertama saya cari, saya bisa ibadah. Begitu saudara. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus berada dalam hadirat Tuhan, selalu menikmati Tuhan? Di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai dengan 42. Di situ ada 2 perempuan yang namanya Maria dan Marta, kakak beradik ini, saudara. Marta adalah orang yang punya talenta, itu suka masak, saudara. Suka menjamu orang. Apakah itu salah, saudara? Tidak salah. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Marta itu lebih fokus kepada masakannya, kepada persediaannya daripada menerima Yesus di rumahnya secara pribadi. Dan Maria dikatakan dia memilih untuk duduk di kaki Yesus, untuk menikmati Yesus, mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 42 di situ dikatakan, saudara, Yesus sendiri berkata bahwa Maria memilih bagian yang terbaik
dan tidak dapat diambil daripadanya. Sedangkan Marta, Tuhan katakan, engkau Marta, engkau terlalu khawatir. Engkau selalu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Jadi kita lihat yang kedua ini, saudara, ketika kita menikmati Tuhan, itu lebih dihargai Tuhan Yesus daripada segalanya, saudara. Itu bukan berarti saudara tidak boleh masak, bukan begitu, saudara, ya. Tapi Tuhan sedang mengatakan ini supaya kita mengatur waktu kita, ya, supaya kita tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Hadirat Tuhan atau yang lain, ya. Dan di situ dikatakan ketika kita memilih menikmati Tuhan, Tuhan katakan itu adalah bagian terbaik yang kita dapat, saudara, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil berkat itu. Wow, itu luar biasa, saudara, ya. Makanya ada lagu yang katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan sedang bicara kepada Marta, karena dalam kisah ini akhirnya kita tahu bahwa Marta akhirnya bersungut-sungut, marah dia kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, apa Tuhan gak tahu? Aku ini sedang sibuk menyambut Engkau, Tuhan. Suruhlah si Maria itu bantu aku di dapur. Nah, jadi gak jadi berkat, betul gak, saudara? Ya. Ketika kita fokus kita itu gak hadirat Tuhan, makanya Tuhan bilang kita menyusahkan diri sendiri, saudara. Yang Tuhan mau itu kita face to face mengalami Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, mengapa kita harus selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan secara pribadi? Di dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat 13. Ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya, yaitu apa, saudara? Doa Bapa kami. Hal yang pertama Tuhan ajarkan adalah setelah dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Hal pertama yang Tuhan ajar adalah apa? Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya selama kita ada di dunia, saudaraku, Tuhan mau kita selalu menikmati hadiratnya. Kemarin ada seorang anak muda katakan begini, hati saya sedih ketika ada orang di rumah Tuhan, giliran khotbah dia pergi keluar ngerumpi cerita-cerita. Saudara, kalau kita selagi di dunia ini tidak bisa menikmati firman Tuhan, tidak bisa menikmati pujian, tapi kita datang ke gereja hanya untuk ngerumpi, saudara. Tapi kita mau nyebut kita mau ke surga, saudara. Betul nggak, saudara, ya? Orang yang siap masuk surga, dia harus lebih dulu menikmati suasana surga di bumi. Kalau nggak nanti saudara bosan di surga. Karena di surga itu hanya memuji menyembah Tuhan. Nggak ada yang lain. Menikmati, oh betapa sukacitanya kita bersama dengan Tuhan, saudara. Jadi sebab itu, saudaraku, itulah 3 alasan itu yang seharusnya menyadarkan kita pada saat ini di dalam masa-masa lockdown. Seharusnya kita bersyukur. Saya juga secara pribadi sangat bersyukur. Kenapa? Lebih banyak waktu yang akhirnya kita bisa lebih banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Karena kita semua lakukan di rumah,
ya, bekerja di rumah, sekolah di rumah. Ada orang yang bisa Zoom, ada orang bisa daring itu. Mungkin dia baru bangun tidur pun nggak nampak gurunya. Ya kan? Tinggal ngatur waktu, ya. Nah, saudaraku, yang kedua, kita belajar apa maksudnya menikmati Tuhan. Emangnya Tuhan itu makanan? Kira-kira begitu. Kita berpikir kalau menikmati itu adalah secara kecap. Tapi ada firman Tuhan bilang, saudara, Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Saudara, apa yang maksudnya ini, saudara? Apa maknanya kita menikmati Tuhan? Ayat ini berbicara menikmati Tuhan berarti kita mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan bangga kalau engkau mengatakan engkau sudah Kristen sejak lahir, tapi engkau tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Ayub berkata, saudara, ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami persoalan, Tuhan minuskan dia, saudara. Di pasal yang terakhir dia berkata apa? Dulu aku mengenal Tuhan hanya dari apa kata orang, tapi sekarang aku menyaksikan. Wow. Saudara harus sampai iman kekristenanmu itu harus sampai kepada titik itu, saudara. Dan gereja ini visinya itu adalah salah satu yang Tuhan berikan untuk mengajar umat Tuhan, membawa umat Tuhan untuk bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kalau engkau mengatakan, si Anu itu sembuh, bagaimana dengan hidup kekristenanmu? Seharusnya engkau mengatakan, ya, aku juga dijamah oleh Tuhan ketika aku sakit. Si Anu itu sedang stres, tapi ketika dia datang Tuhan hebat, dia pulihkan. Bagaimana engkau ketika mengalami pergumulan, persoalan, mengalami Tuhan gak? Engkau ketika engkau dipulihkan, dihiburkan. Ketika engkau seperti Daud katakan ditinggalkan oleh ayah ibumu, ditinggalkan oleh siapa saja, engkau mengalami Tuhan gak, saudara? Itulah yang berkata menikmati Tuhan berbicara secara pribadi. Engkau dan saya harus mengalami Tuhan dalam hidupmu mengiring Yesus. Yang kedua adalah di dalam Yeremia 15 ayat 16 berkata demikian. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Menikmati Tuhan berbicara apa yang kedua? Kita suka akan firman-Nya Tuhan. Kita menanti-nantikan setiap perkataan Tuhan untuk tidak tahan. Pagi ini Tuhan mau bicara apa ya ketika kita bangun tidur? Ketika aku mau istirahat, Tuhan bicara apa ya bagiku? Ketika aku sedang bekerja, ini Tuhan bicara apa ya? Kita bersyukur, saudara, kita punya kemajuan teknologi, kita bisa bawa firman Tuhan kemana-mana, saudara, ya. Dan itu berbicara kita menikmati Tuhan, berbicara ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Seperti Maria, ya, dalam kisah tadi, dia memilih untuk duduk di kaki Yesus, saudara. Itu yang berkata. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa? Bagi saudara-saudara mungkin yang telah menikah, contoh, saudara, contoh. Waktu zaman dulu, zamannya saya itu nggak ada yang namanya Instagram, Facebook, belum ada, saudara. Kalau saya waktu itu ditempatkan pemerintah Indonesia, ya, ada di Timor Leste, saudara, bekerja di sana di kesehatan. Kalau saya mau bertelepon dengan
orang tua saya yang di Medan, maka orang tua saya harus jalan kaki begitu jauh karena di rumahnya belum ada telepon, ke tempat pamannya yang ada di Peringgan, jauh, dan harus janjian dulu. Nanti saya akan telepon jam, misalnya saya pulang kantor, saya bilang saya selesai mandi makan jam 7 malam. Nah, kalau jam 7 malam di sana berarti mundur berapa jam ke Indonesia bagian barat, kan seperti itu. Dan itu ketika saya katakan itu, kenapa saudara? Karena ada hati kita yang haus. Walaupun kita jauh di perantauan, tidak ada sanak saudara, tapi kita rindu mendengar ini omongnya orang tua apa bagiku. Rindu kita. Nah, kemudian ketika datang si jantung hati, pangeran dari seberang, kan gitu saudara. Nah, sudah ada pos, saudara. Maka saudara, kalau orang yang sedang kasmaran pada waktu itu kagak tahan, apa saudara? Baca surat. Betul saudara. Makanya pada waktu zaman saya itu ada lagu gini, aku mau tidur, ingat kamu, aku mau. Mungkin surat itu kau baca bawa-bawa ke tempat tidur sampai jemek-jemek, sampai kusut-kusut. Kenapa? Karena kita rindu. Dia tulis apa ya? Itulah seharusnya yang berbicara, kita menikmati Tuhan. Rasanya aku satu hari ini gak tahan untuk membaca bukan hanya satu pasal. Mungkin karena begitu banyak, 7 pasal pun aku bisa baca. Merenung di hadirat Tuhan. Saudara, mari selidiki hatimu. Adakah engkau hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan? Ya. Yang ketiga adalah Mazmur 27 ayat 4. Di dalam konteks yang kita baca tadi, Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Saudara, itu semua dinyanyikan saudara. Nah, apa yang dimaksudkan ini? Daud menuliskan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar apa maksudnya menikmati Tuhan. Artinya kita meminta kepada Tuhan. Kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Artinya kita bicara kepada Tuhan. Artinya kita suka berdoa. Jadi saudara, kalau engkau mengatakan pengikut Yesus tapi tidak suka berdoa, itu perlu dipertanyakan saudara, iman kekristenanmu. Dan tidak seharusnya orang berkata aku tidak bisa berdoa. Karena berdoa menurut iman Kristiani kita itu adalah kita datang kepada Tuhan dan kita menyatakan keluh kesah isi hati kita tanpa harus tata bahasa yang baik saudara. Saudara tidak perlu berkata-kata puisi. Tuhan tahu saudara. Yang Tuhan mau adalah gimana kita selalu katakan Tuhan. Kadang-kala kita berdiam di hadirat Tuhan dan katakan, Tuhan engkau luar biasa ya satu hari ini. Tuhan engkau luar biasa. Kadang saya seperti itu saudara. Luar biasa Tuhannya. Hanya gitu saudara, sampai amin. Tuhan luar biasa. Tapi kita menikmati Tuhan saudara. Jadi mulai sekarang ketika engkau sudah dengar firman Tuhan, mari nikmati doa. Tuhan Yesus katakan ketika dia belum naik ke kayu salib, yaitu di Taman Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya, dia membawa ke murid-muridnya, dan Tuhan katakan sampai membangunkan 3 kali muridnya, tapi ketiduran saudara. Dan Tuhan katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Jadi doa itu membuat kita senantiasa berjaga-jaga dalam hadirat Tuhan. Itu makanya dari awal saya katakan, kalau kita tidak suka doa, tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita berjaga-jaga diri menantikan kedatangan Tuhan? Tuhan bilang, supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Lihat ya, pencobaan pasti ada selama kita masih hidup. Tapi Tuhan bilang, doa membuat kita tidak jatuh, tapi bangun dari hadirat Tuhan. Yang keempat adalah saudara, menikmati Tuhan berbicara
yaitu dalam Mazmur 84 ayat 10 berkata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 122 ayat 1 berkata, Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Yang keempat, saudara, menikmati Tuhan artinya apa? Artinya saya merindukan hadiratnya seumur hidupnya. Maksudnya berbicara ibadah. Beribadah itu menaikkan mazmur kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Baru ujungnya baru minta perlindungan, jangan dibalik, saudara. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33, sebelum kita ngomong Tuhan sudah kasih, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi yang Tuhan mau kita menikmati hadiratnya. Nah, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, saudara, ini luar biasa. Kita baca Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ini luar biasa enggak, saudara? Dari banyak raja, saudara, yang dipilih, bahkan di perjanjian baru disebutkan Tuhan bahwa aku telah mendapatkan orang yang berkenan di hatiku, disebutkan adalah Daud, saudara. Bukan Saul, bukan Yesaya, bukan yang lain, tapi Daud, saudara. Kenapa? Nah, kita belajar di sini, saudara, ya. Kalau kita lihat, ini ditunjukkan dengan apa? Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, Wahyu 22 ayat 16. Di situ dikatakan Allah memilih Daud untuk garis keturunan juru selamat. Jadi ketika Tuhan memilih seseorang yang akan lahir keturunannya, dipilihlah Daud, saudara. Ya. 2 Timotius 2 ayat 8 berkata demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi silsilah Yesus secara manusia itu bisa ditelusuri, saudara, jelas, ya. Wahyu 5 ayat 5 berkata, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, berbicara Yesus, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Wahyu 20 ayat 16 berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Nah, saudaraku, yang kalau kita baca dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Luar biasa. Nah, saudara, kita akan lihat di sini, saudara. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menikmati Tuhan. Bagaimana engkau dan saya itu selalu ada dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Daud yang disebutkan tadi. Tuhan katakan, aku telah menemukan orang yang berkenan kepadaku. Pertama kita lihat adalah bagaimana kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Belajar dari Daud. Yang pertama, Daud menjaga urapan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya. 1 Samuel 16 ayat 13b berkata, sejak hari itu dan seterusnya. Saudara lihat ya, sejak hari itu. Jadi pada waktu itu Tuhan mengutus Samuel untuk mencari pengganti Saul, karena Saul telah berubah setia, tidak taat kepada Tuhan. Ya, berkali-kali diberi kesempatan tapi tidak taat. Akhirnya Tuhan suruh pergi ke rumahnya Daud. Tapi Tuhan katakan itu Daud yang ada di belakang itu, yang menggembalakan domba itu suruh. Nah, ketika dia diurapi dengan
tuang minyak, saudara. Ayat itu berkata, sejak dilakukan pengurapan itu, sejak dia didoakan itu, dikatakan sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi saudaraku, kita lihat di situ bahwa pentingnya engkau dan saya untuk menjaga urapan Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, walaupun saudara, Daud bukan orang yang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa nggak saudara? Pernah. Dalam perjidahan dengan Batseba, mengambil istri orang, kemudian dibunuhnya lagi suaminya. Tetapi apa yang dikatakannya di dalam kitab Mazmur 51, pengakuan dosanya. Dia katakan begini saudara. Mazmur 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia tahu ketika aku jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus akan meninggalkan aku. Sebab itu dia cepat-cepat bertobat. Dan dia berkata, Tuhan ampuni aku. Nah, ini berbicara bahwa Daud begitu menghargakan, menikmati Tuhan. Dan itulah yang membuat kalau kita baca kisah Daud itu, walaupun mengalami peperangan, mengalami hal-hal yang luar biasa, ya saudara, ketika dia diurapi bukan otomatis dia jadi raja, tapi banyak proses yang Tuhan izinkan. Dia terus berkemenangan saudara. Karena ini saudara, dia menjaga urapan Roh Kudus di dalam hidupnya. Ya, dia tidak bermain-main dalam dosa. Ketika dia sudah jatuh dalam dosa, dia cepat datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang kedua, bagaimana kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan, adalah kita belajar di sini. Di dalam Mazmur 27 ayat 8, dia berkata begini, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kujari ya Tuhan. Daud tahu bahwa yang berkenan kepada Tuhan seperti Maria itu, yaitu dia katakan firman-Mu berkata cari wajahku. Saudara lihat ini ya, Tuhan memerintahkan umatnya untuk mencari wajahnya, bukan tangan Tuhan. Ya, bukan berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan itu akan menyusul paket komplit saudara. Ya, Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada masanya ketika pintu anugerah ditutup. Engkau mau bertobat sudah terlambat. Sudah terjadi zaman antikris saudara. Makanya selama sekarang ada kesempatan mencari Tuhan, cari Tuhan wajahnya. Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara bayangkan dia raja saudara, tapi 7 kali sehari dia mencari Tuhan. Kita berapa kali sehari saudara cari Tuhan? Ya, siapa lebih sibuk seorang raja daripada kita misalnya ibu rumah tangga? Mazmur 1 ayat 2 berkata, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam saudara. Mazmur 63 ayat 6 dikatakan, aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Apa yang engkau ingat ketika engkau ada berbaring di tempat tidur saudara? Perkataan orang yang menyakiti engkau sepanjang hari? Tapi Daud katakan, aku ingat kepada Tuhan di tempat tidurku. Kemudian dia katakan, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Jadi dia tidak mengizinkan ketika dia tidur mengingat kesalahan orang atau aktivitas atau apa, tapi dia merenungkan hadirat Tuhan. Jadi yang kedua kita belajar bagaimana tetap tinggal dalam hadirat Tuhan dari ayat-ayat itu, yaitu Daud tahu dan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu apa? Mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari hadiratnya, mencari pribadi Tuhan. Dan oleh karena itu ini adalah warisan iman yang dia teruskan kepada anaknya, yaitu Salomo. Kalau kita lihat di dalam 1 Tawari 28 ayat 9, dia berkata demikian,
Itu makanya Salomo itu diberikan hikmat yang luar biasa, saudara, pada zaman itu, saudara ya. Dan dikatakan tidak ada lagi yang melebihi hikmat Salomo, dikatakan. 1 Tawari 28 ayat 9 berkata, "Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu." Artinya begitu dia katakan, aduh Salomo, kau itu harus mengenal Allah yang aku sembah, gitu ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Dia mengajarkan anaknya, kalau engkau punya cita-cita, punya niat, punya hati, engkau harus mengenal Allah yang aku sembah, karena itu kunci keberhasilan ya. Terus ayat berikutnya dikatakan, tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nah, Daud tahu mencari wajah Tuhan, menikmati Tuhan, itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan firmankan, bukan hanya berkatnya. Itu makanya saudara, ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia berkata dalam Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini adalah perkataan Tuhan ketika dia baru memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Dan orang akhirnya berbondong-bondong cari Yesus kemanapun Yesus dicari. Tapi Yesus melihat motivasi ini orang-orang yang cari aku ini bukan karena ingin mengenal aku secara pribadi, melihat tanda-tanda dan mujizat, tapi karena hanya menantikan tanganku ini, berkat itu saja. Dan kalau kita baca ayat ini, Tuhan kecewa, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi, sekali lagi, berkat itu otomatis akan mengikuti saudara. Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan, lagi tidur pun Tuhan memberkati engkau, saudara. Ya, jadi jangan salah, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita hidup menikmati Tuhan setiap hari dalam hidup kita, yaitu dalam Roma 8 ayat 5, 8 dan 9 berkata, "Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu." Artinya diam di dalam kamu, berkuasa, memimpin, mengambil alih hidup kita, saudara. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi maksud ayat ini, kalau kita tidak berdiam dalam hadirat Tuhan, kita tidak suka menikmati hadirat Tuhan, otomatis sebenarnya kita sadar kita nggak di dalam Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Ya. Nah, yang ketiga berbicara apa? Bahwa menikmati hadirat Tuhan, kita lihat dari kehidupan Daud, bahwa Daud hidup di dalam Roh Kudus, bukan dalam kedagingan. Bagaimana ayat yang mendukung ini? Bukankah tadi dikatakan di dalam 1 Samuel ini? Itu dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya. Artinya dia hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Dan seterusnya Roh Kudus berkuasa atas hidupnya, saudara. Sehingga dia tidak hidup dalam daging, tapi di dalam roh, ya. Kemudian yang keempat adalah di dalam Efesus 5 ayat 10. "Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan." Apa yang keempat, saudara? Bagaimana kita tetap menjaga hadirat Tuhan,
menjaga Roh Kudus tetap hidup dalam kita, menikmati Tuhan. Yang keempat adalah kita belajar dari Daud, dan ayat ini juga mengingatkan kita, Daud itu menguji segala sesuatu apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya. Contohnya adalah saudara, di dalam kisah 1 Samuel saudara, Daud itu ada 2 kali punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul, yang juga merupakan raja yang ditolongnya untuk membunuh siapa saudara? Goliat, yang juga adalah mertuanya karena dikasih Mikal anaknya Saul ya. Tetapi Saul itu cemburu dan berkali-kali ingin membunuh Daud, bahkan mengejar-ngejar dia. Bahkan kalau ada ayat firman Tuhan dikatakan maka keturunan Saul terus-menerus menjadi lemah, tapi keturunan Daud menjadi terus-menerus menjadi kuat, dan perseturuan mereka tidak berakhir, saudara. Ada ayatnya ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Daud menguji segala sesuatu berkenan kepada Tuhan atau tidak, dengan kesempatan 2 kali dia untuk membalas dendam kepada Saul, ya. Dan dia menguji apakah itu kehendak Tuhan. Dan kita lihat di sini dia memilih yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang mengampuni. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai dengan 5, ketika Saul ada di gua di En-Gedi, sebenarnya ada kesempatan dia untuk membunuh, karena waktu itu Saul masuk ke dalam gua itu dia tertidur. Tapi yang dilakukan oleh Daud adalah dia memotong puncak ujung jubah-jubahnya. Kemudian dari atas gunung dia bilang, Raja Saul, lihat, seandainya aku membunuh engkau sudah bisa, lihat ini bajumu, ya. Dan dia berkata dalam 1 Samuel 24 ayat 6 dan 10, dia berkata gini, aku tidak akan menjamah tuanku, aku tidak menjamah ayahku. Coba, ini luar biasa saudara, dia sebut ayah ya sama Raja Saul ya. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wow, luar biasa nggak saudara? Menghormati luar biasa saudara. Dia bilang aku nggak menjamah tuanku, ayahku, rajaku, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Kemudian dalam kesempatan kedua di Bukit Hakila di padang belantara, 1 Samuel 26 ayat 7 sampai dengan 8. Pada waktu itu panglima tentaranya Daud berkata, tinggal mengambil tombak saja untuk menusuk Saul dan matilah dia. Tapi Daud mencegah. Dia hanya mengambil tombak dan kendi. Kendi itu tempat minumnya Saul, diambil untuk menjadi bukti. Dan sekali lagi dalam 1 Samuel 26 ayat 9 dan ayat 11 dan ayat 23, saudara lihat berkali-kali dia berkatakan, menyatakan apa yang di dalam hatinya, menunjukkan bukti, dia menguji. Dia katakan demikian, kiranya Tuhan menjauhkan aku tidak mau untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini luar biasa saudara. Oleh sebab itu saudara, mari lihat hidup kita. Ketika kita mengambil jodoh, mengambil pekerjaan, mengambil apa saja, uji. Itu adalah cara kita untuk menjaga kita menikmati Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 14 berkata, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan, menari-nari di hadapan Tuhan. Daud walaupun dia seorang raja, tidak gengsi saudara. Ketika tabut perjanjian yang diambil itu kembali kepada Israel, dia begitu bersukacita, begitu luar biasa dia menghargai hadirat Tuhan. Dia tidak malu memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Walaupun kalau kita baca dalam ayat 16 dan 20, istrinya Mikal memandang rendah kepada Daud. Dan dia menyepelekan, dia katakan, masa raja malu-maluin begitu nari, jaim sikit kenapa? Bahasa gaulnya sekarang seperti itu, ya. Tapi kita lihat akhirnya ketika Mikal berkata demikian, ujung cerita ayat itu dikatakan Mikal sampai akhir hidupnya nggak punya anak, saudara. Jadi hati-hati untuk kita menghormati hamba Tuhan, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, saudara. Ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita melihat ciri orang yang menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, maka saudara, cirinya itu adalah kita tidak akan takut. Mazmur 27 yang kita baca tadi di awal,
ayat 1, ayat 3, ayat 5 sampai ayat 9. Kita tidak akan takut, saudara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan benteng hidup kita. Tuhan selalu menolong kita. Ketika kita tahu ada Tuhan yang selalu memeluk kita, kita tidak akan takut, saudara. Saya ada mengalami, saudara, ada orang yang saya pernah jumpa beberapa waktu yang lalu karena pelayanan saya jauh di daerah Jawa sana, ya saudara. Jadi sampai sekarang dia masih connect dengan saya. Hidupnya penuh dengan takut, saudara. Nanti sebentar dia dengar suara gonggongan anjing, udah takut, saudara. Sebentar jatuh dompetnya, dia langsung WA saya. Bu, jatuh tadi dompetku, Bu. Bu, aku cuci tangan apa enggak? Sampai begitu takut, saudara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya kita tidak menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, kita tahu pasti ada Tuhan yang membentengi kita, saudara. Jadi saudara, setiap hari itu sampai sekarang dia telepon saya, saudara. Mau tidur dia telepon. WA, takut pagi, siang, malam, saudara. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup memeliharakan kita. Amin, saudara. Ya. Yang kedua adalah ciri orang yang menikmati Tuhan yang ada dalam hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 3 sampai dengan 6, yaitu hatinya akan tetap percaya. Hatiku percaya, saudara, yaitu bahwa pasti akan ada kemenangan jika timbul peperangan terhadap musuh dalam peperangan rohani, ya, atau di dalam kehidupan kita, ya. Pasti akan ada harapan, pasti ada kehidupan di hari esok. Hati kita tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, ya. Kemudian ciri yang ketiga menikmati Tuhan adalah Mazmur 27 ayat 3, ayat 10, ayat 14 sampai 14, yaitu selain percaya, hatinya itu tetap bahkan semakin teguh. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi setiap hari, setiap detik akan semakin teguh kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Allahnya tidak meninggalkannya dan pasti akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Hari-hari ini, saudara, apakah imanmu, hatimu bertambah teguh, percaya kepada Tuhan, atau makin tidak, saudara? Kalau kita takut, ingat, saudara, ciri ini menunjukkan kita tidak sedang dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Kalau kita sedang takut, sebenarnya, saudara, kita sedang berkata Tuhan tidak sanggup menolong kita. Kita takut, berarti kita tidak dalam hadirat Tuhan. Kalau hati kita bimbang, dikatakan sebenarnya kita tidak sedang menikmati Tuhan. Apalagi kalau semakin hari pengikutanmu dengan Tuhan semakin bertambah lemah, semakin berkeluh kesah, itu perlu ditanyakan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan atau di dalam apa, saudara? Yang keempat, yang terakhir, ciri orang menikmati Tuhan adalah hatinya akan selalu bersuka cita. Mazmur 27 ayat 4 dan ayat 6, ya. Hatinya bersuka cita karena dia menikmati kemurahan Allah seumur hidupnya. Tetap ada sukacita walaupun mengalami pergumulan, walaupun mengalami persoalan, walaupun mengalami tantangan, pembentukan yang terjadi. Kenapa? Karena dia tahu ada Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena dia tahu kalau aku bersungut-sungut, bukan keadaanku bertambah baik. Betul nggak, saudara? Kalau saudara nggak percaya, saudara ada sesuatu masalah, bersungut-sungutlah. Kira-kira masalahmu bertambah baik atau bertambah buruk, bahkan menimbulkan kondisi bertambah buruk, saudara. Ya. Nah, jadi kita sudah belajar pada hari ini, saudara, di minggu kedua bulan Mei, untuk kita secara pribadi menikmati Tuhan. Amin, saudara. Harus naik level imanmu di dalam masa-masa ini untuk menikmati Tuhan. Hatimu harus tetap percaya, bahkan semakin hari bertambah teguh. Semakin hari hatimu bersuka cita melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Hatimu akan memperkatakan perkataan yang baik, sehingga hal itu akan jadi, saudara. Karena apa yang kita ucapkan akan jadi. Mungkin sekarang kau belum melihat engkau disembuhkan. Katakan, terima kasih Tuhan, aku udah sembuh.
Tapi setelah kau memperkatakan itu, jangan lagi bilang ketika ada orang datang, iya, udah putus asaku. Jadi apa kesaksianmu yang awal? Amin, saudara. Iya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang kami kasihi, baik itu saudara-saudara yang lain yang melihat streaming ini, mari percaya kepada Tuhan. Tetap teguh sampai akhir hidupmu, menikmati Tuhan setiap hari. Kenapa, saudara? Karena kita satu waktu akan menghadap hadirat Tuhan. Karena orang yang menikmati Tuhan adalah orang yang berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Adalah orang yang apa tadi kita belajar tadi, saudara, menikmati, mendapat bagian yang tidak bisa diambil oleh yang lain. Kita akan bernyanyi satu pujian, dan lagu itu berkata bahwa kedamaian, sukacita itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Naikkan dengan iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus yang memimpin iman kami kepada kesempurnaan, di dalam nama Yesus yang memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau menikmati Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Ketika mengawali hari, ketika dalam aktivitas sepanjang hari, bahkan seperti Daud katakan, ketika aku di tempat tidur, aku merenungkan Taurat-Taurat Tuhan dan merenungkan firman-Mu sepanjang kawal malam. Tuhan Yesus, kami meminta Roh Kudus akan menerangi setiap firman Allah yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Dan kasih setia-Mu berbicara, meneguhkan setiap firman Allah dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Allah.
Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, maka hidup kami tidak perlu takut Tuhan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami tidak usah gemetar Tuhan, karena ada hari esok dalam hidup kami. Kami akan tetap percaya, setiap hari semakin teguh iman percaya kami dalam mengiring Tuhan. Bahkan hati kami bersuka cita karena kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkatilah setiap orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan dari bait-Mu yang kudus ini. Tuhan, tolong yang di dalam pergumulan ya Tuhan, untuk tetap ambil komitmen dalam hadirat Tuhan. Tuhan, tolong yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan, untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan, tolong yang di dalam kebingungan, di dalam mengambil keputusan, Roh Kudus akan berbicara, Roh Kudus akan menjamah mereka, menuntun mereka dan masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan. Tolong bangsa dan negara kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai lurah dan seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berikan mereka hikmat mengambil keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan, bagi perlindungan, bagi rakyatnya. Kami berdoa untuk keamanan bagi kota Medan, Sumatera Utara, bagi Indonesia Tuhan. Supaya tangan pasukan malaikat Tuhan berkemah atas keliling Tuhan Indonesia. Sumatera Utara dipulihkan, Medan dipulihkan, dibaharui, dilindungi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melalui hari-hari kami dengan menikmati Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Menikmati membaca firman-Mu, menikmati doa bersama dengan Tuhan, menikmati beribadah dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mau bersama-sama berdoa seperti Tuhan ajar kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, di tempat pekerjaan-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi dan ternak-Mu, diberkatilah bakul-Mu, tempat adonan-Mu, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Tuhan yang menjagakan kita, memeliharakan kita, menyembuhkan kita, membaharui kita. Kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Yang percaya sama-sama katakan